Sebenarnya malam ini materinya masih tentang penerapan Pitagoras ya, melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin kan kita udah belajar nih tentang pengaplikasian teorema Pitagoras. Yang minggu kemarin kita belajar bagaimana menggunakan teorema Pitagoras eh, di dalam sebuah persegi panjang ya. Mana nih? Oh, ini dulu. Kemarin kita juga belajar bagaimana sih menentukan ini tuh sebuah segitiga siku-siku atau bukan. Ketika diketahui cuman panjang-panjang sisinya saja ya. Jadi caranya ya tinggal masukin aja dari nilai-nilai atau panjang-panjang setiap sisinya dimasukin ke rumus Pitagoras. Apakah dia memenuhi? Kalau dia memenuhi berarti dia termasuk jenis segitiga siku-siku. Tapi kalau tidak memenuhi berarti dia bukan termasuk jenis segitiga siku-siku, gitu aja ya. Terus yang contoh penggunaan yang lain yaitu ini. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih menentukan nilai sisi atau panjang sisi-sisi sebuah segitiga. Suara saya nggak ada ya? Ya, sedih deh. Mbak Fusa bisa dengar saya kan ya? Oh, putus-putus. Aduh, kenapa ya? Padahal tadi enggak loh ya. Aduh, 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 aduh. Sekarang juga masih putus-putus, Mbak. Aduh, gimana nih ya? Di sini sinyalnya udah bagus loh. Nah, kalau sekarang gimana? Kira-kira masih putus-putus atau enggak? Oke ya. Oke. Jadi kemarin kita juga udah membahas bagaimana sih mencari nilai atau mencari panjang dari sebuah sisi segitiga jika diketahui sudut-sudutnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sudutnya 30 derajat dan 60 derajat ya. Yaitu menggunakan rumus di sini juga ada perbandingannya. Nah, malam ini kita lanjut tentang materi yang sama, cuman malam ini case-nya itu jika diketahui sudutnya sebesar 45 derajat. Nah, jadi kemarin ya saya ulangi lagi intinya pada sebuah segitiga itu, segitiga kenapa sih dia disebut segitiga? Karena dia memiliki tiga sisi. Selain dia memiliki tiga sisi, dia juga memiliki tiga sudut. Di sini kan ada gambar ya. Nah, kenapa dia dinamakan segitiga? Karena ada tiga sudut. Sudut A, sudut B, sudut C. Dan di dalam sebuah segitiga itu ketika kita jumlahkan jumlah sudut-sudutnya itu hasilnya 180. Itu udah fix ya. Apapun itu jenis segitiganya, baik segitiga siku-siku sama kaki sama sisi. Jumlah semua sudutnya kalau di total itu jumlahnya 180 derajat. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti kan salah satu sisinya bentuknya siku ya. Siku itu berarti tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia 90 derajat. Berarti di sini di gambar ini sudut B karena siku-sikunya berada di titik B, berarti titik B ini sudutnya 90 derajat. Nah, terus diketahui di sini 45 dan 45.
Ini juga udah diketahui ya. Nah, bagaimana kita mencari panjang sisi-sisinya jika diketahui sudutnya yaitu 45 derajat? Tetap caranya juga pakai rumus Pitagoras. Nah, cara pertama kita harus mencari dulu perbandingan antara perbandingan sisi-sisinya. Di sini kan kalau kita lihat ya, di sebuah segitiga siku-siku ada sisi yang paling panjang. Di sini sisi yang paling panjang yaitu sisi AC. Saya kasih label aja ya. Ini saya kasih A kecil, B kecil, sama C kecil. Nah, di dalam sebuah segitiga siku-siku itu pasti sisi-sisinya itu terdiri dari hilang lagi suaranya. Aduh. Hilang lagi ya suara saya. Mbak Mei, suara saya juga hilang nggak? Nggak dengar. Ada. Mbak Fuza. Oh, oke. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Jadi di dalam sebuah segitiga itu pasti dia terdiri dari, di dalam sebuah segitiga siku-siku ya, ada sisi yang paling panjang. Biasanya sisi yang paling panjang ini sisi miring. Nah, di sini di segitiga ini sisi yang paling panjang adalah A kecil. Saya kasih nama A kecil ya. Ini sisi yang paling panjang. Kemudian ada sisi yang paling pendek, yaitu sisi BC, atau di sini saya kasih nama sisi B kecil. Dan yang satu lagi itu sisi C, yang jadi tengah-tengah antara yang paling pendek dan yang paling panjang. Nah, untuk mengetahui atau untuk mencari sebuah nilai perbandingan, misal yang paling pendek ini berapa nilainya berbanding berapa dengan yang paling panjang, itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Caranya gimana? Caranya kita masukin aja. Di sini kan dikasih permisalan, diketahui sisi yang paling pendek itu X cm. Kenapa sih kok pakai X cm? Kenapa nggak pakai nilai 1, 2, 3? Karena kita mau mencari rumus generalnya atau rumus umumnya. Jadi rumus ini nanti bisa digunakan di nilai berapapun asalkan sudutnya itu 45 derajat. Nah, itu kenapa di sini pakai nilai X. Nah, kemudian di sini teorema Pitagoras itu apa sih? Teorema Pitagoras itu sisi yang paling panjang dikuadratkan sama dengan penjumlahan dari dua sisi yang lainnya dikuadratkan. Nah, di sini kan kayak sisi yang paling panjang di sini apa? AC, berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi yang lainnya dikuadratkan, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena BC sudah diketahui X, dan di sini juga ada tanda, di sini ya, ini tanda garis, ini juga harus dipahami. Kalau tanda garis seperti ini berarti panjangnya sama. Berarti kalau di sini X, berarti di sini juga X. Kalau nilai B ini X, berarti nilai C ini X. Hilang lagi suara saya. Aduh. Kenapa ya ini kok bisa gini ya? Padahal di sini sinyalnya lagi bagus loh. Aduh, gimana nih ya? Mbak Fuza bisa dengar suara saya apa? Bagus tapi putus-putus. Oh, oke deh kalau gitu. Saya ngomongnya pelan-pelan aja ya, biar sekalipun putus-putus nanti tetap bisa dimengerti lah. Ya. Nah, gitu ya, saya ulangin lagi dari sini. Jadi di matematika itu juga biasanya ada simbol-simbol, apalagi kalau dia matematikanya
ada gambar, misal kayak persegi kalau bangun ruang, atau eh, persamaan garis itu kan ada gambarnya kan. Nah, apalagi kalau bangun-bangun gini biasanya ada tanda-tandanya. Nah, kalau tanda seperti ini ada tanda garis, berarti ini maksudnya yaitu panjangnya sisi BC sama dengan panjangnya sisi AB. Gitu ya. Nah, di sini dimisalkan sisi BC itu X. Berarti sisi AB-nya juga X karena dia ada tanda kalau panjang sisinya sama gitu. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya, nilai AB-nya X, nilai BC-nya juga X. Terus kalau kita hitung hasilnya jadi X akar 2 gitu ya. Nah, sudah dapat nilainya. Kemudian memasukkan di perbandingannya gimana gitu. Nah, berarti kayak gini. Tadi kan ya, misal ini ada yang keliru ya. Jadi AB sudah diketahui, nilai AB itu sama dengan X. Terus kemudian di soal tadi ada tandanya, tanda garis 2 yang artinya nilai atau panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi BC, berarti X juga ya di sini. Nah, kemudian AC-nya berapa? AC-nya itu hasil perhitungan tadi. Hasil perhitungannya berapa? X akar 2. Nah, di sini di modul dia ada salah tulis, ini kurang pangkar akar ya. Jadi saya gini ya. Nah, ini juga ada akar. Oke. Terus misal, Miss itu kok bisa dari X kok bisa jadi 1 ya, gimana tuh? Nah, tinggal dikaliin aja, atau tinggal dikaliin 1 semua. Jadi misalkan X-nya 1 ya, X dikali 1 ya 1 gitu kan gitu. Jadi tinggal kita mau menghilangkan nilai X-nya saja intinya. Tuh. Terus penerapannya gimana gitu? Di sini kan nggak ada ya, nggak ada contohnya. Saya kasih contoh aja kalau gitu. Saya gambarin ya. Nah, ini ada satunya ya. Nah, jadi 1 akar 2. Nah, ini misal 45 gini ya. Ini juga 45. Terus misal ini sudah diketahui nilainya berapa ya? 4. Nah, berarti kalau sudah kayak gini, ini kan sama sisi ya. Karena ada tandanya. Di sini karena sama sisi berarti di sini nilainya 4. Tapi kalau udah kayak gini, kalau misalnya yang diketahui sudah 2 sisi, menurut saya nggak usah pakai rumus perbandingan.
Nah, bisa pakai rumus Pitagoras yang biasa saja, yang sisi yang terpanjang, misal ini X, misalnya ya di sini berapa tanda tanya ya. Nah, berarti kan kalau udah kayak gini ya, berarti kan sama dengan 4 dikuadratin ditambah 4 dikuadratin. Terus di akar. Ini kan. Berarti kan ini nggak usah pakai rumus perbandingan ya kalau sudah dua sisi yang diketahui. Misal kalau cuma satu sisi yang diketahui itu baru kita pakai perbandingan. Tapi kalau udah dua sisi ya pakai rumus Pitagoras biasa aja gitu. Terus berarti sama dengan berapa nih? 4 kali 4, 16 ya. 16 tambah 16, 32. 4 kali 4, 24 apa 16 ya? Ya bener ya, 16 ya. 16 tambah 16, 32. Berarti sama dengan akar 32 gitu ya. Akar 32 itu berarti kalau mau saya sederhanakan ya, misal kalau mamanya mentok nggak bisa menyederhanakan gitu, misal ada nilai yang nggak bisa disederhanakan lagi, ya udah jawabannya ini. Tapi kalau 32 ini bisa disederhanakan lagi ya. Sederhanakannya berarti gini, 4 dikalikan 8. Nah, 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 8. Berarti 2 pangkat 2 kalau diakar kan 2-nya bisa keluar ya. Ini dicoret kan. Berarti jawabannya 2 akar 8. Nah, udah gitu. Jadi ketemu hasilnya 2 akar 8 gitu ya. Atau ini juga bisa disederhanakan jadi maaf. Ya ampun, keliru. 16 tambah 16 bener ya? 16 tambah 16 32 ya. Atau bisa disederhanakan 16 kali 2 ya. 16 kali 2 berarti kan 4 kali 2 gitu ya. Atau saya tulis di sini aja ya. Berarti di sini ya sama dengan 16 kali nggak muat.
Ini aja. Akar 32 itu kan sama dengan akar 16 dikalikan 2 ya, gini ya berarti ya. Akar 16 itu berarti 4 kuadrat dikalikan 2. Nah, berarti 4-nya ini bisa keluar karena dia ada kuadratnya. Nah, gini ya. Saya udah balik lagi. Iya, maaf sinyalnya nggak begitu bagus nih. Aduh. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini kan 4 akar 2 hasil sederhananya gitu. Biasanya kalau di soal gitu yang pilihan ganda, apa ya, bisa macam-macam sih, tergantung yang ngasih soal ya. Nanti bisa dia berhenti di akar 32 atau sampai dia menyederhanakan ke 4 akar 2 gitu ya. Jadi ya nanti, padahal kan nilainya sama sebenarnya, akar 32 sama 4 akar 2. Tergantung nanti pilihannya itu yang tersedia yang mana gitu ya, tinggal kita pilih. Oke, gitu ya. Terus kemudian penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar atau bangun selain bangun segitiga. Contohnya di sini ada sebuah bangun layang-layang. Terus kita kemudian disuruh mencari sisi-sisinya. Pada dasarnya ya, teorema Pythagoras itu cuman bisa dipakai di bentuk segitiga. Jadi kalau ada persegi panjang gitu, kayak contoh kemarin, saya gambarin dulu. Nah, misal gini ya, ada sebuah bangun persegi seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari panjang sisi-sisinya menggunakan teorema Pythagoras. Ini nggak bisa. Kok gitu, kok nggak bisa? Iya dong, teorema Pythagoras itu cuman bisa dipakai, digunakan, diaplikasikan itu di dalam sebuah segitiga saja. Nah, terus kalau ada masalah persegi kayak gini gimana? Nah, itu berarti harus persegi ini atau bangun ini dibagi atau apa ya namanya ya, istilahnya ya, digambar ulang menjadi sebuah segitiga. Gimana caranya? Kalau ada sebuah persegi kayak gini ya tinggal dikasih diagonal aja. Nah, diagonal seperti ini. Nah, jadi kan dia sebuah persegi ini dibangun oleh dua buah segitiga intinya. Baru ketika dia ada segitiga kayak gini bisa diselesaikan menggunakan teori Pythagoras. Biasanya kalau di soal diketahui nilai diagonalnya tuh berapa. Misal di sini 10. Tuh, misal di sini diketahui nilainya 6. Nah, nanti mamanya disuruh nyari nilai ini berapa nilai yang di sini. Ya, gampang, pakai teori Pythagoras saja. Terus nyari luas perseginya gimana gitu kan. Ya gampang, kalau ini sudah diketahui kan nanti ketahuan berapa nilai luas perseginya, atau kelilingnya juga gampang kan dicari, kayak soal yang minggu kemarin. Persis kan, ini yang dibahas juga. Tuh. Terus kemudian di sini ada bangun layang-layang. Ada bangun layang-layang. Bangun layang-layang dengan KLMN. Di sini diketahui
ya kan? Di sini kan sama kayak yang contoh saya tadi, yang diketahui pasti nilai atau garis bantu. Garis bantu ya, yang garis bantu itu maksudnya garis yang ada atau garis yang dibuat untuk membantu sebuah perhitungan. Contoh di sini, ini kan pada dasarnya gambarnya ini kan cuman gambar layang-layang ya, nggak ada NL, nggak ada apa, cuman dikasih garis bantuan dan dikasih tahu panjangnya. Yang dicari apa? Soalnya yang mau diketahui panjang sisi-sisinya ini berapa sih kira-kira gitu. Gampang aja, berarti kan kalau dari gambar ini, sebuah layang-layang ini kan terdiri dari 4 buah segitiga ya. Segitiga yang pertama, segitiga KON. Segitiga yang kedua, segitiga KOL. Segitiga yang ketiga, LOM. Dan yang terakhir adalah MON. Nah, ketika sudah diketahui segitiga-segitiga ini bisa kita cari berapa sih nilai sisi-sisi yang mau diketahui itu dengan teorema Pythagoras. Itu. Ini dari tadi suara saya kedengeran kan ya? Soalnya di tempat saya sinyalnya lagi merah nih. Itu ya. Oke. Terus di sini kan sudah diketahui ya panjang KO ini berapa, panjang MO berapa, panjang LM juga sudah diketahui. Terus yang ditanya apa sih? Yang ditanya panjang KL. Terus MN. Terus keliling sama luas. Luas layang-layang ya. Berarti ya. Nah, yang pertama kita cari dulu di sini tentukan panjang KL. Panjang KL itu berarti kita menggunakan segitiga yang mana nih? KL. Pakai segitiga ini ya, KML. Taruh. Karena yang dicari itu KL, berarti kita lihat segitiganya ini. KL M N. Lumis, kenapa sih kok kita nggak pakai yang segitiga KOL saja? Karena kalau kita pakai segitiga KOL, di sini sisi yang OL ini juga tidak diketahui, jadi lebih riwah lagi. Kalau kita pakai segitiga KLM, ini kan panjang sisi KM sudah diketahui, panjang sisi ML sudah diketahui. Berarti kita tinggal nyari sisi KL atau sisi yang terpendek gitu ya. Nah, kemudian berapa nih sisi yang terpendek? Berarti kan kalau kita nyari sisi yang terpendek, nah, tunggu. Oh, di soal LO sudah diketahui juga ya, maaf. Tunggu deh, ini di soal ada yang aneh ya. Coba kita baca dulu. Diketahui layang-layang KLM dengan panjang KO 16. Oke, di sini 16. LO 12. Tapi di sini ML juga 12 juga. Padahal di sini kan LM ini jauh lebih panjang dibandingkan LO ya. Tapi nilainya sama, gimana nih? ML. Tar saja dulu. Nggak, maksud saya apakah dia cuma salah nulis aja atau
Mungkin ini salah posisi aja kali ya, karena di sini tidak diketahui panjang LM-nya berapa ya. Gitu nggak sih? Ah, iya benar. Benar-benar. Jadi ini salah tulis ya. Ini bukan di sini posisinya. Saya hapus dulu. Yang digambar yang 12 cm ini bukan miliknya ML ya. Saya hapus. 12-nya itu miliknya nih. Nah, berarti kalau kayak gini, tadi tuh kenapa saya kok pakai yang segitiga yang besar? Karena saya tadi nggak baca yang soal yang tulisannya ya, cuman saya lihat di gambarnya aja. Tadi karena di sini ini bukan 12, kesalahannya si modulnya aja, kayak yang tadi ya. Kayak yang ini juga salah nulis. Jadi yang diketahui itu panjang KO, OM, sama LO. LM belum diketahui ya di sini ya. Oke. Kemudian kita hitung. Nah, berarti kalau yang diketahui KO, OL, kita cari LM, LK, berarti ya kita pakai segitiga yang kecil aja ya, segitiga yang ini aja. Nah, tuh, berarti nyari KL, kalau di dalam sebuah segitiga yang kecil ini, posisinya KL itu adalah yang terpanjang ya, karena dia yang, kok tahu, misalnya ada pertanyaan, Miss, kok tahu sih itu kalau sisi yang terpanjang gitu. Nah, ada triknya. Untuk mengetahui sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku itu pasti letaknya, misal ada segitiga kayak gini ya, terus dia siku-siku di sini di titik, saya kasih nama AB, ABC. Jadi ada sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, sisi yang paling panjang di segitiga ini adalah sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Berarti di sini karena siku-sikunya berada di titik B, yang berhadapan dengan titik B apa nih? Berarti kan titik AC ya. Maaf, sisi AC ya. Berarti sisi yang paling panjang di dalam sebuah segitiga ini tuh sisi AC, karena dia yang berhadapan dengan B. Berhadapan itu maksudnya gimana gitu. Misal ada pertanyaan, saya gambarin. Berhadapan itu kayak gini loh. Nah, dia saling menghadap. Nah, ini tanda panah ya. Nah, itu. Nah, kalau di sini kan tegak lurusnya berarti ada di siku-sikunya, berarti ada di titik O. Berarti KL ini adalah sisi terpanjang. Nah, kalau kita mencari sisi terpanjang itu dijumlahkan ya. Nah, di sini KO ditambah LO. Berarti kan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Iya, itu 16 kuadrat 256. Bener nggak tuh? 16 kali 16 256, 666 36. Sudah benar ya, 256. Kemudian ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat ini 144. Kemudian dijumlah dan diakar, hasilnya 20. Berarti di sini sudah diketahui 20. Nah, kalau sisi ini sudah diketahui, pasti sisi KN ini sama nilainya 20 juga. Loh, kok kayak gitu ya? Nah, ini sudah rumus pasti juga, kayak panjang sebuah persegi panjang. Misal ada sebuah persegi panjang gini ya. Misal ini diketahui 5. Pasti nilai sisi yang sebelah sini juga adalah 5, karena dia pasti panjangnya sama. Misal ini 20. Berarti sisi yang berhadapan juga sama kan, nilainya 20. Nggak perlu mbak-mbaknya ngitung lagi, nanti pakai rumus yang jerewet, pasti sama. Jadi ini sudah rumus pasti ya, kalau persegi itu sisi yang berhadapan juga sama. Begitu juga dengan layang-layang, bangun layang-layang. Kalau KL sudah diketahui 20, berarti KN juga 20. Kemudian ditanya apa lagi nih? MN. MN itu ini ya, MN tadi. Di sini kan tadi 12 ya, yang soalnya berarti itu salah tulis kan.
Kita cari di sini mn itu berapa sih nilainya gitu. Nah, kalau mn berapa berarti kita kan nyari, ini sudah diketahui 24 cm. NO juga sudah diketahui 12 cm. Ini juga pasti sama kayak nilai OL. Nah, berarti untuk mencari nilai mn tinggal pakai rumus Pitagoras yang dijumlahkan karena mn ini adalah sisi yang terpanjang. Berarti mn kuadrat sama dengan NO kuadrat ditambah MO kuadrat. Nah, di sini ya ada, nggak usah dihitung lagi lah, di sini juga ada. Berarti 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat, hasilnya 720. 720 kalau di akar 12 kali 5, bener nggak tuh? Kayaknya ada yang salah nih, karena di bawahnya dia pakai 21. 720 itu berarti, bener nggak tuh 12 akar 5 atau 21 akar 5 tuh? Oh iya, bener ya. Oh, bisa 12 gini, gimana cara ngitungnya? Jadi kayak gini, misal ada ketemu akar ya. Misal, ini kemarin-kemarin belum diajarin ya cara menghitung akar. Menyederhanakan akar. Misal, ini 720 ya. Nah, kalau ini ada misal akar 720, berarti mbaknya harus mencari nilai faktornya. Faktor dari 720 itu berapa kali berapa sih gitu. Banyak, bisa jadi 720 ini 720 dikalikan 1, bisa jadi ya. Tapi nanti nggak menceritakan. Cari nilai berapa kali berapa, hasilnya 720. Tetapi salah satu ini dia adalah hasil kuadratnya. Hasil kuadrat dari bilangan lain. 26,83. 26,83 dari mana tuh? Oh, dari 12 akar. Dari 720 di akar ya. Itu pakai kalkulator ya, Mbak Mai. Iya, kalau biasanya kalau dipakai kalkulator gitu langsung ada jawabannya. Cuman kalau di misal kalau di ujian nasional gitu jarang ya boleh pakai kalkulator ya. Biasanya nggak boleh. Nah, berarti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 720. Di sini paling gampang ya 144. Nah, kali 5. Bener nggak? 144 kalau kali 5 itu hasilnya 720, bener nggak tuh? Bener ya? 144 ini berarti kan 4 kali 5 20, 2 nyimpen 2, 720 kan. Nah, 144 ini kan merupakan hasil kuadrat dari 12 kan. Berarti kita bisa tulis kayak gini. 12 kuadrat dikalikan 5. Nah, sama dengan, karena 12 kuadrat ada kuadratnya, berarti dia bisa keluar ya. Keluar dari akar tapi kuadratnya hilang. Jadi 12, karena 5 ini sudah mentok. Dia gini. Nah, udah gitu. Itu ya. Atau misal saya kasih contoh lagi ya. Misal akar 50. Ini kalau disederhanakan jadi berapa nih akar 50? Nah, kira-kira mbaknya harus cari nih faktor dari 50 itu berapa kali berapa.
50 kali 1 bisa. Enggak ya. Ah, bener Mbak Mei, 25 kali 2. 10 kali 5, kalau 10 kali 5 itu berarti nanti ngeluarinnya gimana tuh? 10 itu 10 kan nggak ada hasil ini ya, bukan hasil pengkuadratan ya, 5 juga bukan. Yang paling cocok 25 kali 2. Karena apa? Karena 25 itu disederhanakan lagi jadi gini kan ya. 5 kuadrat. Ya, benar, akar dari 5. Nah, kuadratnya ini kalau sudah ada kuadrat berarti dia bisa keluar 5, tapi kuadratnya hilang ya, akar 2 gitu. Jadi harus cari nilai faktornya tapi dia yang merupakan hasil pengkuadratan gitu. Tuh. Oke ya. Dulu waktu belajar matematika itu saya paling sebel kalau ada soal terus keluar akar-akar gini karena ngitungnya agak ribet gitu. Apalagi dulu kalau ujian matematika sampai SMA ya, sampai SMA itu nggak boleh pakai kalkulator loh. Tapi kalau fisika atau kimia boleh pakai kalkulator, tapi kalau matematika nggak boleh pakai kalkulator. Nah, sedangkan hitungan kayak gini kan agak riweh ya, lama. Maksudnya kalau ujian kan soalnya banyak, waktunya terbatas. Nah, kalau kita cuman kadang untuk fokus di satu soal aja kan, bawa lidinya juga susah mbak kalau di akar gitu kan, bingung gitu. Jadi saya paling sebel dulu kalau matematika terus keluar soal yang akar-akaran gini, aduh mikirnya tuh agak lama karena nggak bisa dihitung di luar kepala kan. Beda kalau yang pengkuadratan kayak 12 kuadrat gitu kan, maksudnya di luar kepala kan udah 144 gitu, atau 25 kali 25 itu juga udah di luar kepala kan, 255 gitu. Nah, tapi kalau yang akar-akaran yang aduh nyebelin banget, yang ngabisin waktu di situ gitu. Oh, tuh ya. Terus nah, jadi kan sudah ketahuan ya panjang MN-nya berapa. MN berarti di sini 12 akar 5. Nah, kalau di sini 12 akar 5 berarti di sini juga 12 akar 5 karena dia sama. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, hitunglah keliling. Nah, kalau hitung keliling mah gampang ya, tinggal dijumlahin semua. 20 ditambahkan 20 ditambah 12 akar 5 ditambahkan 12 akar 5. Itu ya. Nah, di modul ini, di jawaban ini juga salah ya, dia saya nulis. Ini 21 akar 5 dari mana? Ini kebalik, ini 12 akar 5. Di modul matematika ini banyak sekali typo ya. Typo itu salah ngetik. Anehnya di sini 24. Nah, 12. Jadi 20 ditambahkan 20 40. 12 akar 5 ditambah 12 akar 5 24 akar 5. Jadi kelilingnya sama dengan 40 ditambah 24 akar 5. Rumis kok gitu, kok nggak hasilnya satu nilai aja. Iya, karena yang satunya mengandung akar dan satunya tidak mengandung akar, jadi tidak bisa di apa namanya, tidak bisa diselesaikan. Jadi ya sudah cukup ini jawabannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hitunglah luas. Luas layang-layang itu adalah setengah garis yang panjang ini. Bentar. Misal ada layang-layang ya seperti ini. Nah, untuk menghitung luasnya sama dengan setengah sisi atau garis tengah, titik tengah itu maksudnya KM ya. Gimana tuh saya nulisnya? Atau bawahnya mungkin kalau bikin catatan di ini sendiri ya, misalnya setengah tinggi
Kalau saya sukanya biasanya nulis kayak gini, kalau misal rumus layang-layang ya, setengah kali tinggi kali lebar. Maksudnya tinggi itu mana sih? Tinggi itu km-nya, kan ini tingginya kan, km nih tinggi, dan lebarnya nl. Mis kalau dibolak-balik gimana? Setengah kali lebar kali tinggi boleh nggak? Boleh, boleh aja. Jadi di sini setengah dikalikan km. Km ini berarti kan 16 ditambah 24. 16 tambah 24 40 ya. Dikalikan lebarnya 12 tambahkan 12 24, berarti setengah dikalikan 40 dikalikan 24. Berarti kan setengah kali 40 20. 20 dikalikan 24 berarti 480 cm persegi. Ada pertanyaan, tingginya yang mana, Miss? Tingginya itu yang paling panjang ini, Mbak Fuza. Ini saya garis merah itu tinggi. Yang garis biru itu lebar. Nah, ya, lebar. Ya, yang panjang, yang paling panjang itu saya anggap tinggi. Dan yang pendek itu lebarnya. Itu rumus rumus layang-layang. Ini juga penting ya, dasar ya, kayak rumus persegi itu apa, rumus persegi panjang itu apa, rumus segitiga, rumus apa sih namanya, lingkaran, itu juga dasar ya, dasar matematika. Atau layang-layang, ada jajar genjang, ada trapesium gitu. Udah belum sih? Udah diajarin belum sih? Atau belum? Udah ya kayaknya. Itu penting loh, jangan salah, itu juga di kehidupan sehari-hari juga penting itu. Nyari luas. Oh, aduh. Gimana tuh? Di saya juga sinyalnya lagi merah ya. Oh, ada yang belum juga. Tapi biasanya kalau luas ya, maksudnya kalau buat saya pribadi, mungkin bapaknya bisa, Mbak Fuzia atau Mbak Mei nanti bisa mengambil. Oh, kalau saya bikin rumus itu, atau mungkin gampang ingatnya, kalau keliling itu pasti jumlah semua sisinya, itu bentuk apapun, bentuk persegi panjang, persegi, jajar genjang, atau layang-layang, pasti kalau disuruh nyari keliling itu total semua panjang sisinya dijumlahin. Sedangkan kalau luas itu pasti nanti ada perkalian panjang dan lebarnya gitu. Kalau saya ngingetnya kayak gitu. Tuh. Pasti pasti panjang kali lebar ya. Kayak persegi aja pasti panjang kali lebar. Segitiga sama sisi pun juga gitu, pasti sisi kali sisinya kan ya. Terus kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini dulu? Bagaimana menggunakan atau menerapkan teorema Pitagoras di dalam sebuah bangun yang bentuknya bukan segitiga? Nggak ya? Mbak Sumarni baru gabung nih. Boleh. Ada pertanyaan dari Mbak Mei. Setengah itu boleh diubah jadi 0,5? Boleh. Iya, nggak apa-apa Mbak Sumarni. Boleh Mbak Mei. Biasanya kalau di dalam penggunaan kalkulator atau pakai Microsoft Excel atau apapun kan susah ya nulis setengah ya. Nah, itu biasanya pakai 0,5. Boleh. Karena ya nilainya sama, kayak kan esensinya, hakikatnya setengah 1/2 itu kan intinya 1/2 gitu kan. Berarti kan 1/2 ya 0,5 gitu. Mbak Sumarni tenang aja, nggak apa-apa. Aduh.
Bikin saya ketawa aja jadinya. Oh, kadang nggak bisa. Nggak bisanya gimana Mbak Me? Nggak bisa pakai 0,5 gitu. Oke ya, jadi sama aja gitu. Cuman beda pakai desimal aja. Sekarang kita ini layang-layang tadi Mbak Sumarni. Udah Mbak, udah. Aduh, saya jadi pengen ketawa nih. Udah ya, kita lanjut ya ke ke materi berikutnya nih. Pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini dikasih contoh. Contohnya itu ada anak bermain layang-layang. Jadi di sini mana nih? Oh, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang. Berarti anaknya ini berada di titik A ya. Ini anaknya nih. Saya gambarin. Hah? Iya ya, nggak tahu kenapa nih basicnya kok nggak begitu. Nah, jadi pertanyaannya ini disuruh mengukur ketinggian layang-layangnya berapa. Nggak tahu ya, tapi menurut saya pribadi ya, ini kayaknya bukan pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari ya, karena kalau anak main layang-layang ya nggak dihitung juga tingginya berapa kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga contoh. Gini ya, jadi yang ditanya itu yang mana? Iya, yang BC yang ditanya. BC sama dengan. Oke, tinggal kita masukin aja ya ke dalam rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras kan berarti BC pangkat 2. Ini yang di modul keliru ya. Bapaknya kalau lihat di sini kan BC sama dengan AC ditambah AB. Ini salah ya. Tahu nggak kira-kira salahnya di mana? Bukan Mbak Fusya, bukan. Ini dari awal sudah salah. Aduh, nyebelin juga ya modul ini ya lama-lama ya. Bikin saya. Bukan. Kelirunya itu ini kan positif. Pointer saya mana ya? BC sama dengan akar AC kuadrat ditambahkan AB kuadrat. Ini salah. Salahnya di mana, Miss? Salahnya di penjumlahan. Ini seharusnya dikurangin. Seharusnya ini minus. Misal
misal ada pertanyaan, Miss kok bisa minus, gimana tuh? Ayo gimana tuh? Kenapa sih kok bisa minus? Karena kita lihat di gambarnya ini tadi, rumus Pitagoras itu adalah sisi yang paling panjang. Di sini sisi yang paling panjang apa tuh? AC. Iya, jadinya minus. Nah, rumus Pitagoras itu, nah ini kan ada pertanyaan dari, kenapa kok dikurangin, Miss? Karena rumus Pitagoras itu cuma satu. Rumusnya apa, Miss? Rumusnya sisi yang paling panjang dikuadratin sama dengan penjumlahan sisi yang lainnya. Nah, gini ya. Rumusnya itu cuma ini loh, Pitagoras itu. Nah, coba, ya Allah. Halo, suara saya kedengaran belum? Suara saya kedengaran belum? Maaf, barusan tadi internetnya putus. Uh. Sekarang sudah kedengaran apa belum ya, teman-teman? Mbak Mei, Mbak Sumarni, Mbak Fuza, dengar suara saya enggak ya? Ini suara saya nggak kedengaran beneran ya? Nggak ada yang ngebalas nih.